Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine. Okay, I am also fine. Student, I hope you always fine. Saya harap anak selalu baik in this morning dalam pagi ini. Before I want to explain the material in this morning, I want the absen one by one, satu persatu ya. Saya akan absen anak-anak satu persatu untuk mengecek kehadiran anak semua. Nanti silakan please your hand ya, jadi mengangkat tangan anak-anak itu yang hadir pada pagi hari ini. Kenji, Nabila, Ella, Okadila, yes, C, Angel, Nabila, Nadine, Adida, Hafiza, Mukhtar, Kanja, Hira, Divya, Aisyah, Sari, Feby, Rani, Gini. Oke, thank you very much. Kira hari ini anak-anak tidak ada yang tidak hadir, jadi hadir semua. Mungkin ada 3 anak yang hari ini mungkin tidak bisa mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke anak-anak sekalian, in this morning I want to explain the material about the degree test. Jadi pagi ini kami akan menjelaskan kepada anak-anak tentang teknik C, ya, teknik C. Before I want to explain the material atau we want study about the degree test, sebelum kita belajar tentang degree test, mungkin anak-anak perlu saya sampaikan dulu. Definisi itu apa sih sebenarnya? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya, what do you know about the definition? Apa yang Anda tahu tentang definisi? Definisi itu apa? Ya, menggambarkan suatu ciri-ciri atau mendefinisikan, ya, mendefinisikan sesuatu. Bisa orang, bisa tempat, hewan, dan ya. Jadi bisa mendefinisikan sesuatu itu yang disebut dengan definition. Nah, nanti saya jelaskan. Nah, kemarin pada pertemuan dulu sudah saya jelaskan juga sedikit kaitan dengan bagaimana kita menentukan title-nya, kemudian menentukan main idea-nya dan sebagainya. Nah, di sini nanti anak-anak yang lebih fokus lagi, I want to know about the main idea, jadi ide atau judul dari sebuah definisi itu apa? Main idea, title or main idea-nya, judul dari sebuah definisi itu atau isi bacaannya apa? Kemudian juga menentukan generic structure, ya, language feature-nya dalam definisi teks itu. Nah, nanti anak-anak akan tahu mana bisa menentukan, oh ini bagian dari language feature-nya Pak, ini bagian dari generic structure-nya. Karena nanti akan sedikit saya jelaskan. After that effort you do of this LKPD dan asesmen dan sebagainya. Nanti setelah ini anak mengerjakan dari LKPD.
Kemudian dalam pertemuan kali ini, in this meeting, I want need of this model pembelajaran inovasi ya mungkin anak-anak masih belum paham atau mungkin masih baru. Kalau Pak Adi mungkin sudah berapa kali ingin saya kenalkan ke kalian tentang PBL. Do you know about PBL? Ada yang tahu PBL itu apa? PBL ini dalam maybe problem based learning. Jadi nanti saya akan menggunakan model pembelajaran dengan teknik problem based learning, yang mana problem based learning ini adalah effort you can solve the problem. Jadi anak bisa memecahkan solve the problem, memecahkan sebuah masalah. Ini yang diharapkan. Jadi mungkin saya jelaskan tidak terlalu banyak menjelaskan tentang materi, tetapi prakteknya anak-anak untuk bisa memecahkan sebuah masalah dalam model problem based learning. Oke anak-anak, sebelum ini mari kita lihat dulu I have the video kaitan dengan kota. Mungkin bisa dilihat ini kota mana, anak-anak bisa mendeskripsikan atau I hope you get opinion, atau bisa anak-anak mengakses melalui HP kalian. You bring up this handphone, Anda bawa HP? Yes. Please open your handphone maybe. Jadi bisa dibuka HP-nya, bisa mengakses. Linknya akan saya kirim melalui WA kalian, dan nanti bisa dilihat ya. Kemudian nanti after that you can have statement about the jumlah tahun. Jadi nanti harapan saya setelah anak-anak melihat video ini, anak-anak bisa menentukan membuat statementnya apa dalam video ini. Oh, benar ini Pak. Oh, benar ini. Oke, tidak? Oke ya. Oke, sudah menonton videonya ya? Sudah ya? Oke, finish you watch about the video about the tone. Coba setelah anak lihat after the watch video about the tone, what do you know about the tone? Apa yang Anda tahu tentang kota Jember? Yes, oke, bilang. Ya, Jember ini kalau Nabila adalah kota yang apa tadi? Unik ya. Jadi many tourist object, banyak tempat pariwisata. Can you be example for me what
mungkin satu dua nampilan tentang the example of tourism object in Jember. Maybe apa saja yang mungkin Anda tahu tentang tempat-tempat pariwisata. Bahkan di sini dan what? Tempat-tempat pariwisata yang ada di Jember. Patwalo, good, botani, good, then, pantai kalau all is okay, then, oh, kalau ini pasir putih, tapi bukan pasir putih Sibolga ya. Jadi pasir putih yang ada di Jember. Good. Jadi many tourism object in Jember. Jadi banyak tempat-tempat pariwisata yang ada di Jember. Oke, ada statement, ada yang punya statement lain. Yes? Ya, Jember adalah tempat pendidikan ya, dikatakan siapa? Ya, kias bahwa Jember itu adalah tempat pendidikan, pusat pendidikan. You can be example kias. Kamu bisa memberikan contoh for your friend from the example of this education, pendidikan yang ada di Jember. Yes, maybe like math, then Unmu ya, Muhammadiyah, oke, Unmu Muhammadiyah ada lagi. Dan banyak sekali tempat-tempat pendidikan yang ada di kota. Ya, sangat banyak ya. Oke, yang lain ada punya statement lain. Selain itu, apa? Jember apa? Oke, ayo. Juga is also tadi apa? Agricultural power. Apa itu? Ya, jadi Jember itu juga sebagai apa? Kota pertanian. Please you the example for me of this agricultural product in Jember. Ada, coba beri contoh kepada Pak Adi. Hasil pertanian, coba. Jagung, corn, good, then rice, good, padi, then peanut, ya. Gimana ya? Apalagi terus fruit, ya, fruit, apa fruit? Buah-buahan, banyak sekali namanya fruit saja. Maybe you know about any rambutan, ya, benaran, strawberry, ini durian itu. Sekarang musim durian, ya, oke. Jadi sangat banyak sekali di kota. Jadi Jember ini saya katakan Jember is good for agriculture. Jadi sangat bagus untuk pertanian. Why sir? Because Jember juga iklimnya iklim tropis, sangat baik untuk pertanian. Oke, next saya lanjutkan. Oke, student, please you look of this Canva PPT ini yang sudah saya tampilkan di depan anak-anak. Di sini tentang deskripsi teks. What is the meaning of the deskripsi teks? Deskripsi teks is a tag. Ya, ini dia is a tag requiring what a person, place, or thing. Jadi sebuah tag yang menjelaskan tentang orang, tempat, atau sesuatu. Ini yang disebut dengan deskripsi tag, menjelaskan atau mendeskripsikan bisa tempat, orang, atau sesuatu. Tag itu sesuatu. Next, selanjutnya. Social function of the description tag. Nah, di sini yang kedua, kita jelaskan tentang fungsi sosialnya dari deskripsi tag ini. Apa sih Pak fungsi sosial dari deskripsi tag itu? The function social of this description tag of creating description tag is describing a particular person, place, thing, or animal. Jadi hampir sama. Jadi dengan apa sih penjelasan dari deskripsi tag? Fungsinya juga sama. Fungsinya adalah menjelaskan juga. Jadi mendeskripsikan tentang orang, tempat, atau binatang. Ini ya. Kemudian di sini structure.
generic structure ini ya. Generic structure ini nanti ada beberapa bagian yang perlu Anda pahami. Yang pertama kita nanti identification. Jadi kita mengidentifikasikan generic structure-nya. Kemudian yang kedua nanti description, mendeskripsikan di dalam generic structure-nya. Nah, jadi nanti kita mengidentifikasikan dari sebuah ide, nanti kita identifikasikan, ya. Kemudian juga mendeskripsikan. Kemudian saya jelaskan step by step tentang what is the meaning of identification. Identification itu adalah that is a statement that consists of one topic to be described. Jadi sebuah statement yang mana menjelaskan sebuah topik dalam mendeskripsikan. Jadi hampir sama dengan kind of descriptive state-nya. Kemudian description ini adalah description, detailed description about the object that is identification. Jadi nanti menjelaskan secara detailnya. Kalau pada description itu menjelaskan secara detail dari yang ada dalam description itu. Kalau di identifikasi itu hampir sama topiknya. Topik dari permasalahan itu apa sih, gitu ya. Ya, bisa hampir sama dengan ide-nya. Makanya nanti kita coba langsung anak-anak. Kemudian yang selanjutnya generic structure-nya juga ya, grammatical feature. Grammatical feature itu biasanya penggunaannya. Penggunaannya biasanya itu menggunakan apa? Ya. Di sini biasanya dalam deskripsi teks itu sering menggunakan kata sifat adjektif dan juga sering menggunakan adjektif dan juga biasanya menggunakan simple present tense dalam tensesnya. Oke, mungkin ini anak-anak kata dengan ini. Jelaskan langsung kita coba ke contoh dari ini ya, lebih paham. Nah, ini sedikit ya. Grammatical feature of the descriptive text ini, kaidah bahasa yang digunakan descriptive text ini adalah jenis teks yang digunakan untuk menjelaskan secara rinci tentang suatu objek, tempat atau subjek tertentu. Terdapat beberapa fitur bahasa rinci fungsinya yang sering ditemukan dalam teks deskripsi. Yang Anda sebutkan dalam tentang struktur teks dalam teks deskripsi. Kita langsung aja nanti kepada ininya. Tangkapan sumber ya. Ini yang pertama identification ya. Ini anak bisa melihat di situ bagian-bagian mana yang sebagai ini kalau judulnya title-nya judulnya apa? Tentang ini identifikasinya adalah ini mengenai identifikasinya. Kemudian deskripsinya mendeskripsikan dari identifikasinya. Jadi mendeskripsikan dari kota Jember sendiri ini masuk dalam deskripsinya. Kalau identifikasinya mengidentifikasikan. Ya Jember itu bagaimana sih? Di mana sih? Gitu. Itu masuk dalam identification. Kalau deskripsi mendeskripsikan secara umum tentang kota Jember. Oke, mungkin ada yang ditanyakan, any question? Maybe. Kemudian saya lanjutkan contoh di sini anak yang di bawah ini. Nah ini kaitan dengan kota Jember tadi dan jelaskan. Kemudian kita lihat kaitan dengan immediate future-nya, specific participant, specific buat Jember. Jadi ini bahasanya bagiannya anak bisa dilihat. Kemudian yang terakhir penggunaan kata sifatnya. Ini
sudah dilihat. Oke, mungkin dari sini any question ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bisa ya? Bisa ya? Oke, selanjutnya anak-anak untuk membagikan SKBD untuk mengerjakan SKBD-nya. Kelompok 1. Oke. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Pak. Oke, silakan dikerjakan. If you have the difficult maybe distribution to me, jadi kalau ada kesulitan anak bisa tanyakan ke saya. Untuk praktek langsung bagaimana sih untuk menentukan ini, identification-nya, kemudian legitimacy-nya dan sebagainya. Oke, please silakan kerja. Silakan dikerjakan. Question? Ditanyakan cukup ya bisa ya. Okay, any question? Okay, if you have the difficult, maybe you can open the handphone maybe. Jika misalnya ada kesulitan, misalnya formula the graphic or question to me, silakan ada pertanyaan.
You know, any question? Saya. Oke, silakan ditanyakan kalau ada yang cerita. Cek lagi kalau ada. This you take your cek lagi. Berikutnya, bikin buat itu kaitan dengan
Is also one. And yes, then if you just yeah.
Asik gitu. Kenapa Pak dibicarakan ini? Karena di sini intuisi. It's very good. Sangat bagus. Jadi, I come to know syarat kamu tahu dan terus careful hati-hati. If you want to learn, you have to be careful.
Okay, finish. Finish ya. Oke, good. If you finish, jika sudah selesai kita I have presentation group by group, kelompok per kelompok in front of the class, and then your friend temannya nanti maybe want a question, mungkin bertanya ya. Jadi I hope you can answer, bisa menjawab pertanyaan dari temannya yang ketika nanti ditanyakan ke teman-temannya, dan menentukan juga kita dengan tadi yang sudah kita bahas ya. Group of the first group, yes. Silakan, please. Okay, please, Nabila. A confusion with Indonesian Spring Carnival or an influence of the Dutch Spring Carnival. And held in the beautiful city of Jember in East Java, Indonesia, taking place of the 4th of Augustus 2008. This carnival show off extravagant costumes that emphasize the national Indonesian motif. This 18th year of GFC, the main event is rival guardian and over 6,000 carnival guests are participating. The idea of GFC itself started by the idea of Ferdinand Paris, a local fashion designer and educator. On the 1st of January 2003. Since then, the carnival has been held every year in the month of August. Sadly, Paris went away earlier this year in April, but has left us with a wonderful event to this GFC. GFC sits on the first place of the best carnival in Asia and the third place in the world, following Brazil, Rio de Janeiro Carnival and Pasadena Power Carnival in Los Angeles, USA. GFC has represented Indonesia and won the place in the International Carnival de Victoria 2016, an event set in Southwest Africa, following Mexico, USA, and the United States. GFC has also won the custom competition. yang diadakan di tempat juga jalan Jember, sehingga ini ditulis juga karnaval. Maka karnaval di sini secara resmi dieja sebagai karnaval, mungkin tertukar dengan ejaan Jember Fashion Carnival GFC 2019 merupakan karnaval fashion tahunan yang diadakan di Kota Kendal, Jember di Jawa Timur, Indonesia yang berlangsung pada tanggal 4 Agustus 2019. Karnaval ini memamerkan kostum mewah yang menonjolkan motif tradisional Indonesia. GFC tahun ke-18 ini tema utama yang dipilih adalah rival Dewa dan lebih dari 1000 tahun karnaval berpartisipasi. GFC sendiri
Dengan ponis seorang desain sekaligus menyediakan berbagi nama menjadi pada tanggal 1 Januari 2007. Sejak dulu pendapat tersebut diadakan setiap tahun di bulan Agustus. Sebelumnya, Faris meninggal dunia pada awal Juni di bulan April, namun meninggalkan warisan yang luar biasa bagi Quran. Chelsea menduduki peringkat pertama karnaval terbaik di Asia dan terbaik ketiga di dunia setelah karnaval Rio de Janeiro, Brazil, dan karnaval Florence, Pasadena di Los Angeles. Juicy telah mengulang kali Indonesia dan meraih juara ketiga di International Carnaval di Victoria 2016, sebuah acara yang diadakan di Seychelles, Afrika, menyusul Martinsville, USA, dan Reunion, Prancis. Chelsea juga telah memenangkan berbagai kompetisi umum di seluruh dunia seperti memenangkan musim nasional yang terbaik. Tahun lalu di bulan Desember, Chelsea kembali meraih penghargaan Best National Masculine di ajang Inggris. Okay, yes, with your question, Andi. What is the meaning of JFC? Jember Bervision Carnaval. Next, ya. Jadi tahun berapa? Tahun berapa JFC? Next. Oke. Lagi. Yes. Apa? What? Apa yang Anda tahu? Mau itu ya? Ya, apa yang Anda tahu tentang JFC? Indonesian Carnival or DMC is another carnival that in Java, sejak juga. Usually it is within Indonesian Carnival. The word carnival is also known as carnival, sebagai a competition with Indonesian Carnival or influence activities in carnival. Yang tradisional juga ya, JFC itu ya. Yang di Parah saya siapa? Ya, dia adalah seorang pendiri dari CFC. Oke, lagi ada yang tanya? Oke, any question? Yes, good. What do you know about JFC? Ada? Cukup ya? Cukup, good, yes. Please, lanjut next untuk menentukan. Good. Name and year. Supervisor Carnival. Where is the group of the student text? Supervisor Carnival or JFC is an annual carnival held in the East Java city of Jember. Officially, it is treated as Summer Festival Carnival. The word carnival is officially spelled as Carnaval, probably a convention with Indonesian spelling Carnaval or an influence of the Dutch spelling Carnaval. Description. Annual festival Carnival held in the beautiful city of Jember in East Java, Indonesia, taking place from the 4th of August 2019. This carnival shows custom-made enterprises, the traditional Indonesian hobby. This 18 year of Jersey remained with the process
good. Coba kita coba dulu. Coba lihat ya. Kita lihat, coba kita bahas sedikit. Tadi tentang identification-nya ya. Yang pertama adalah generic structure kaitan dengan identification-nya. Dari teman kalian kelompok 1 itu dia menjelaskan dari ini bicara ya. Ini ya. Vision karnaval, bla 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 sampai kepada mana? Spelling karnaval ada ya. Mana Mbak? Ini ya. Ini masuk di dalam identifikasinya. Mengidentifikasikannya. Oke. Oke. Any question? Ada yang mau tanya? Dengan ini? Paham ya? Oke, good. Next. Kemudian deskripsinya ini adalah dari kelompok 1 tadi. Ini dari Jember Vision Carnaval FC. Jadi dari sini kemudian sampai ke mana? Sampai kepada partisipasinya, sampai sini. Ini kelompok 1 mendeskripsikannya ini. Deskripsinya adalah ya. Kemudian spesifik partisipannya, agent feature-nya adalah Jember Vision Carnaval. Kemudian objektifnya dia tidak bisa menuliskan berapa ini Beautiful City of Jember ya. Dia membuatkan satu kalimat untuk dari kelompok 1 kaitan dengan ini. Next, kita juga. Simple precedence. Simple basic carnaval organization is unknown. The verb has simple precedence. Usually it is written as simple basic carnaval. Adjective University of Jember. The first carnival has been held every year in the month of August. Simple precedence. One carnival is officially started as carnival. The Jati has represented Indonesia and won third place. Oke, finish. Oke, kita coba lagi ya anak. Ya kelompok 1. Jadi menentukan apanya? Menentukan simple present tense-nya ya. Simple present tense-nya. Di sini kelompok 1 berarti kan? Kelompok 1 menuliskan official it is written as a Jember Vision Carnaval. But Carnival here is official spelling as Carnaval. Jadi kalau kita lihat bersama bahwa di situ dalam simple present-nya sudah betul ya, ya yang dituliskan di kelompok 1. Kemudian adjektifnya Beautiful City of Jember. Kemudian keywordnya the Carnival has been held as a President Indonesia and won third place ya. Tidak bisa saya tampilkan karena ini kerjaan dari kelompok 1. Ya, next. My sister name is Eliana and she is 24 years old and she works in office. She's tall and has long brown wavy hair and she has long legs. Eliana sometimes wears blue glasses and she often reads books in the library. When she doesn't read, you can sometimes find her in the gym. She likes to exercise twice a week. Because she likes to exercise, she is thin, strong, and healthy. She is also a very funny person and she loves to talk with people and make them laugh. So she has a lot of friends. Eliana is big and a smile and happy.
jalan-jalan, suka ngobrol sama orang dan berpengalaman. Jadi dia mempunyai banyak teman. Adriana punya senyum yang lebar dan mudah digauli dan aku pikir dia adalah orang yang baik. Semua suka dengannya dan tentu saja aku sangat senang kalau dia di belakangku. Oke, nah bisa lihat yang lain, kelompok lain bisa menyimak dari kelompok 1 itu di sini ya. Teksnya adalah Riana. Next, terus lanjut. What is the reader's intention of reading the text? To tell about Ariana, to provide informative information, to inform us of whether she has a long-term life function. She works in an office. B. She often reads books in the library. Personality, she is confident and she loves talk to people. Physical characteristics, she has a long brown hair and she has brown nails. Is there any identification mark in the text? Yes, there is. What description can you want in the text? Description you got from the text is Ariana is a beautiful person, a funny person, and a beautiful person. Identity, some ability to in the text. She is a beautiful person. What difference can you find in the text? There's no difference. What similarities can you find in the text? The skill among everyone. Oke. Ini adalah penampilan dari kelompok 1 anak-anak. Ada yang mau ditanyakan? Kaitan ini juga menentukan tentang judulnya apa dari Erwiana. What is Itu bisa ya? Oke, thank you very much untuk kelompok 1 diberi applause. Next, selanjutnya, yes. By the native community because the water source comes from Mount Rang. Although it is in Rawasari district of Jember, visitors who wish to visit the waterfall by foot shall have appropriate physical fitness. At over 2 kilometers in diameter, Gunung Raung has the largest crater in Java. It's one of the most remote and is cliff bed of the 3,000 meter plus peak, which means that there is much glitter on the trail and it really is a mountain to escape from really for groups of people to see the immense and impressive crater from the air as it is on the dark road from Java to Bali. Rolex Aero in 2015 was ranked in a catastrophic eruption for many decades. It is worth looking at the excellent short slope of the 1,913 eruptions which are happened to
However, whose giving to make the true take this point out from preserving the flexibility, must hide it from the south near Kalibaru and the river to spin to night and to and the mountain and complete some for section of not the two purpose not enough, so there is no way to hide up one and go down the other. Aslinya karena sumber airnya berasal dari Gunung Merau. Meskipun terletak di Kecamatan Purwosari, Jember, pengunjung yang ingin mengunjungi air terjun dengan perjalanan kaki harus memiliki kebugaran fisik yang memedal dengan diameter lebih dari 2 km. Gunung Merau memiliki kawah terbesar di Jawa. Ini adalah salah satu penjajah paling sedikit di antara penjajah mungkin 30 m yang jaraknya 200 meter dengan Jakarta. Beriring dengan kepala dari kilometer itu sementara waktu banyak orang melihat kawah besarnya masyarakat. Udara seperti yang menjadikan datang dari Jawa ke Bali. Kawah berakhir kali ini adalah tahun 2004. Namun bagaimana selama beberapa dekade ada banyak namanya relawan gambar dan dua bangsa yang disesuaikan secara online. Ada 2 jalur ini utama mengendarai Gunung Merau maupun air dan menuju yang ini adalah dari utara di Sumber Tinggi Rekomendasi Pengambil dan hotel dapat diatur perjalanan ini dapat diselesaikan dalam 2 hari. Mereka yang ingin mencapai bukit tinggi sebenarnya dari tepi kawah namun puncak sejati harus mendaki dari selatan dekat Kalibaru dan bersiap untuk menyaksikan 2 aplikasi wisatawan. Keduanya bukan tidak umum sehingga tidak ada cara untuk mendaki dan menunggu muka lain. Saya tidur karena tidur saya tahu buat tempat ini. Oke, good. Coba silakan yang lain ditanggapi dulu. Oke, maybe any question? Ada yang mau ditanyakan? Yes, good. Ya. Yes. Located about 32 km northeast of Jember, consists of 3 miles of mark at 25 April. Jadi kelompok 2 di jalan ini lokasinya ya. Good. Yes. Next. Maybe any question? Saya tanyakan lagi ya. Ya, sudah. Ya. Bagaimana? How is the lereng Cotton Park? Ya, jadi dia hanya menjelaskan apa udaranya ini apa air. This air is sejuk, ya, sejuk dan indah ya. Good. Yes, please. Ya. About lereng Cotton Park.
Jadi dia menjelaskan yang mereka tahu tentang lereng rawan waterfall, ini menjelaskan yang ini di paragraf 1 anak-anak ya. Di sini. Oke. Ada lagi yang bertanya? Yes, please. When the waterfall erupts, Ya. Ya. Jadi pada tahun berapa lereng rawan waterfall ini terjadi erupsi? Ya, 2005. Ya, terjadi erupsi. Jadi maybe you be careful because you near this around lereng rawan waterfall. Jadi anak-anak juga harus berhati-hati karena kita ini dekat dengan lereng rawan waterfall yang pada tahun 2015 itu terjadi erupsi. Ya, oke. Finish. Any question lagi ada yang ditanyakan? Nah, cukup ya. Cukup. Kita coba apa? Dari hasil tadi, silakan anak-anak lihat. Ya. Itu, please. Ya. Measuring 2500 feet. It is
ya. Ini kalau kita lihat ya, perhatikan, cuma nanti bisa lihat ke sini. Ini dari lereng lawang waterfall ini to the physical fitness, sampai di sini. Ini masuk di dalam identification-nya, mendidentifikasinya di sini. Jadi menjelaskan tentang about the identification in this group of the second. Ini dari sini sampai sini. Ada yang ditanyakan? Maybe. Ya, cukup bisa ya. Nah, kemudian pada deskripsinya ini adalah dari sini, dari lereng waterfall is located. Nah, di sini dia menjelaskan dari lereng waterfall is located bla 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 sampai pada coral Wales. Itu ya. Ini dia menjelaskan kaitan dengan deskripsinya. Kemudian objektifnya, spesifik partisipannya adalah lereng waterfall. Kemudian objektifnya adalah comprehensive feature. Ya, seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan kaitan dengan ini? Cukup ya? Benar ya? Oke, good, thank you. Lanjut, next. Ya. My brother name is Indra and he is only 10 years old. He is elementary school studying in grade 4. He is younger and shorter than I. But he says that he is the talent, not in his class. Indra is short, he is in a small boat. There is he is able to start saying what he is not better what he afraid you is. His favorite game is called Baby Anja. He says that he wants to be on the floor when he goes home. Sometimes on weekends he rains from over to all of the day. I like him, but sometimes he not his little lazy and little lazy and drives my brother.
Oke, cukup. Any question dari kelompok lain? Saya kaitan dengan ini Rendra ya. Ada yang ditanyakan cukup ya? Cukup ya. Tadi sudah dipresentasikan. Jadi dari titik ini tagnya rempah apa, kemudian tensinya dan sebagainya. Oke, thank you very much. Beri aplaus untuk kelompok. Next, please. Undangan jurusan Muhammad. Undangan 12 km sebelum Tanah Jember merupakan objek wisata pembinaan muka dengan karantina. Hotel dan objek wisata kali ini berhubungan bayar karena undangannya sekian dan menyenangkan akibat. Objek wisata ini disebut sebagai destinasi resort. Saat bermain di kolam pada pagi hari, pengunjung dapat menikmati indahnya matahari terbit yang wujudnya adalah sekeliling langit biru, tumbuhan hijau, dan kicauan burung sejauh mata memandang. Lembangan terletak kurang lebih 12 km, 7,5 mil sebelah utara kota Jember, di kaki Gunung Argopuro, terdiri dari 13,45 hektar, 33,2 hektar, tanah bertinjau mencapai 50 hektar, dan 2,1 kaki di atas permukaan laut. Suhu rata-rata adalah
Oke, any question? Ada yang mau ditanyakan? Ayo. Kaitan dengan pengembangan hidup panorama? Maybe? Ya? Where is the Rembangan Hidup Panorama? Di mana? Rembangan 12 km to River of Jember. Ya, jadi dia menjawab adalah 12 kilometer to the north of Jember. Jadi pengembangan itu adalah 12 km dari baratnya ke Jember ke India. Oke, good. Next. Ayo, yes. Who is situation Rembangan Hill Panorama? Good. Isra Mountain Story Mountain Contact with Swimming Pool. Water and coffee after the business of the Royal Secretary. Oke, situasinya adalah mungkin di sana apa Mbak? Ada sebuah hotel Airbnb ya. Oke, ada sebuah hotel dan sebagainya. Next. Ada? Yes? Can you tell me how is situation hotel in Rembangan? Nah, dia you know? Yes, good. Suruh menceritakan bagaimana situasi hotel yang ada di Rembangan. Mungkin Mas ini mau nginap di sana. You won't stay in there for yes, okay. Oh, maybe good. Ya, silakan. Situasinya bagaimana? Hotel dari Rembangan begitu. Nah, jadi indah, jadi mungkin ada clean, maybe ada ya bersih, gitu ya, ya, indah dan bersih. Jadi hotel yang ada di sana cukup indah dan bersih dan mungkin harga juga ada ya, harga murah ya, mungkin cheap, maybe like that ya, ini seperti itu. Oke, thank you very much. Kemudian next dilanjutkan untuk menentukannya. Yes, good. Jenis itu of the solution text. Identification. Rembangan 12 km to River of Jember is a famous story of this contemporary swimming pool, hotel and coffee above thousands of grand potential. Because of the first time and moving necessary, these problems of it is what results this treasure. Also, the pool and urban walking, it is spread equal to the people. Description. The Rembangan is located approximately 12 kilometers south near the north of Jember city, at the foot of Mount Borobudur. It consists of 8.5 hectares, the remaining 2 of them consist of 2,800 above sea level. The peoples are surveyed by distinct interests and solutions as the agency. Levels as specific subcontinent. The Rembangan Panorama. It is various scenarios discussed with its collections system. Oke, good. Next. Coba perhatikan untuk ngomong lain. Jadi identifikasinya, jadi mengidentifikasinya adalah dari Rembangan 12 km to bla 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 sampai di Sunrise. Nah, di sini. Oke ya. Paham ya? Nah, jadi dari ini diidentifikasikan sampai di sini ya anak ya. Beautiful sunrise. Gitu. Kemudian deskripsinya, yang deskripsinya Rembangan is located bla bla bla. Rembangan is located bla bla bla. Ini dideskripsikan sampai kepada Kensi, nah, ya, paham ya, ya. Kemudian spesifik partisipannya adalah Rembangan Hill Panorama. Dan adjektifnya dia menemukan 1, 2, 3, 4 sentences. Beautiful scenery, beautiful sunrise, and fresh night and relaxing, ya. Itu. Mungkin ini cukup ya. Cukup ya, ada yang ditanyakan? Cukup. Yes, thank you. Next. Di Rembangan Panorama identity to most of people respect. And on your identification. Rembangan 12 kilometers to the north of Jember is a mountainous tourist object complete with swimming pool,
terikota and coffee across tourist of the repetition. Adjective. Beautiful sunlight, fresh air, and beautiful scenery. Beautiful has Okay, now next untuk readingnya. Ya, oke. Oke, any question? Ada yang mau ditanyakan? Oke, ada yang ditanyakan? No, thank you very much. Kita beri applause. Oke, di sini silakan duduk. Oke, student, step by step tadi sudah satu persatu dari kelompok maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kemudian teman yang lain sudah bisa menanggapi, termasuk menentukan genetic structure-nya, kemudian macam-macamnya ya, tadi lingkungannya juga, future-nya sudah bisa paham, mungkin sudah tahu dan sudah menjelaskan secara detail tadi nih pagi ya. Kemudian dari ini anak-anak dalam setelah ini silakan nanti anak-anak untuk mengerjakan tes formatif asesmen ya, yang mungkin nanti bisa langsung dikerjakan oleh anak-anak di HP. Silakan please open your handphone, silakan Anda membuka HP-nya. Untuk yang nggak membawa HP bisa anak-anak saya kasih fotokopi. Silakan dibuka HP-nya, dibuka link that quiz ya. Silakan membuka link tentang that quiz dan dikerjakan. Ada yang nggak membawa HP? Oke, waktunya beda. Yang bawa HP langsung di situ ada aplikasi tentang Netflix, ditarik namanya anak-anak, dia nanti dikerjakan, oke ya. Nah, tinggal punya klik-klik gitu ya, tinggal dipilih nanti. Oke, silakan bekerja. Oh, belum. Please juga klik nama kelas, ditulis nama kelasnya. Kalau sudah yang di base nanti akan tinggal di situ ditentukan namanya ya, nama pilih namanya dari yang bawa HP. Oke, finish? Belum ya? Kalau sudah, silakan dikumpulkan untuk yang pakai fotokopi. Dan yang terakhir anak-anak ini adalah mengisi lembar refleksi. Jadi anak-anak secara jujur nanti ada isi di dalam lembar refleksi di sini ya. Nanti kalau
apakah ada materi yang disampaikan pada pembelajaran hari ini? Kalau ya, kalau tidak ya. Silakan jujur untuk mengisi lembar refleksi. Kalau ini semuanya. Silakan diisi secara jujur ya. Oke, nomor 2 mungkin apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, kalau tidak ya tidak. Oke. Apakah Anda merasa nyaman dalam kelompoknya? Ya. Gitu. Jadi silakan diisi. Nah, apakah media pembelajaran yang digunakan guru menyenangkan? Ya. Jadi nanti balik lagi menggunakan media apa? Kemudian diaplikasikan dengan menggunakan vokal. Kemudian apakah dengan menggunakan media vokal dan kapal ada lebih termotivasi? Ya, karena kalau kemarin mungkin tadi tidak menggunakan seperti ini media, ya ini sudah lebih kita belajar untuk lebih baik. Oke, itu sudah cukup. Silakan dikumpulkan jadi satu kelompok ya. Yang satu saja. Nah, kumpulkan lagi ke depan. Sudah? Oke, thank you. Kalau sudah dikumpulkan, depan di sampingnya is oke. Okay. Thank you very much in this morning. See you next week. Maybe untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan materi baru anak-anak tentang simple present tense. Ini saya jelaskan. Untuk kali ini, I hope you always study very hard. Saya harap anak selalu belajar, terus belajar. Ini adalah sebuah saya katakan pembelajaran yang sangat penting untuk anak-anak. Bagaimana harapan kami anak-anak ini menjadi tulang punggung bangsa, Anda menjadi generasi bangsa. I hope always study very hard. Saya anak-anak selalu belajar dan belajar. Karena dengan dunia teknologi dan informasi yang semakin canggih, Anda harus I hope you have a creativity. Jadi Anda pada saya tadi adalah anak-anak punya kreativitas dalam dunia teknologi dan informasi yang saat ini terus berkembang dan berkembang. Okay, thank you very much in this morning. See you next week. Before we go home, we should pray. Silakan Nabila untuk membacakan doa. Nanti di home nanti selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Please you pray. Let us pray together. Begin. Finish. Thank you very much. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.